warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik-baik saja. Oke, sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dapat memimpin doa. Menjelaskan mengenai materi pelajaran kelas 6, tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai usaha di sekitarku. Kakak akan menjelaskan mengenai materi usaha di sekitarku dan manfaatnya. Disimak ya. Beberapa usaha-usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama, usaha fotokopi. Sumber daya yang digunakan berasal dari dalam dan luar negeri. Yang kedua, usaha pangkas rambut. Sumber daya yang digunakan berasal dari dalam dan luar negeri. Dan yang ketiga, usaha montir atau bengkel. Sumber daya yang digunakan juga berasal dari dalam dan luar negeri. Selanjutnya, contoh sumber daya yang digunakan baik dari dalam maupun luar negeri. Yang pertama, usaha fotokopi. Sumber daya dari dalam negeri yaitu tenaga kerja, kertas, dan teknisi servis. Sumber daya yang berasal dari luar negeri yaitu mesin dan spare part mesin fotokopi. Manfaat usaha fotokopi bagi kita untuk memudahkan kita dalam pengurusan dokumen yang memerlukan dokumen fotokopi dan lain-lain. Yang kedua, usaha pangkas rambut. Sumber daya dari dalam negeri yaitu tenaga kerja, kursi, dan kaca. Sumber daya dari luar negeri yaitu mesin dan spare part mesin pangkas rambut. Manfaat usaha pangkas rambut bagi kita untuk memudahkan kita memangkas atau merapikan rambut yang sudah panjang. Yang ketiga, usaha montir atau bengkel. Sumber daya dari dalam negeri yaitu tenaga kerja dan beberapa spare part lokal. Sumber daya dari luar negeri yaitu mesin dan spare part original impor. Manfaat usaha montir atau bengkel bagi kita untuk memudahkan kita dalam perawatan kendaraan, baik itu servis ataupun mengganti spare part yang sudah rusak. Selanjutnya, dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Selanjutnya, jenis usaha yang lain yang ada di sekitar kita. Berikut contoh usaha dan manfaatnya. Yang pertama, usaha butik. Manfaatnya untuk mempermudah kita dalam mencari pakaian yang kita butuhkan, seperti seragam sekolah, topi, dasi, dan lain-lain. Yang kedua, usaha laundry. Manfaatnya untuk mempercepat pekerjaan kita agar kita dapat mengerjakan hal-hal lain yang dirasa lebih penting. Yang ketiga, pedagang. Manfaatnya memudahkan kita untuk mencari barang yang kita butuhkan sehari-hari, baik barang mentah maupun barang jadi. Nah, adik-adik, tugas kalian sekarang adalah mengamati gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel pada buku halaman 62. Sebelum mengamati gambar, kakak akan membagi kelompok untuk berdiskusi. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, pembagian kelompok telah selesai. Sekarang, adik-adik dapat mengamati gambar
dan berdiskusi bersama teman kelompok yang telah ditentukan tadi. Bahan diskusi yang pertama, sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha yang telah kalian amati. Bahan diskusi kedua, apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan dalam usaha-usaha yang kalian amati berasal dari dalam negeri atau didatangkan dari negara lain? Oke adik-adik, waktunya telah habis. Nah adik-adik, setelah kalian berdiskusi, kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan teman kelompok di depan kelas. Teman kelompok lain dapat menyimak ya teman-teman yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kalian bisa duduk di tempat duduknya kembali. Jadi, adik-adik harus tahu tentang usaha apa saja yang ada di sekitar kita, serta manfaatnya, karena usaha sangat beragam. Misalnya, jika adik-adik telah mempelajari mengenai usaha-usaha yang ada di sekitar kita, sumber daya dan peralatan yang digunakan dalam usaha tersebut, jika ada yang bertanya kepada adik-adik, maka adik-adik dapat menjawabnya dengan baik dan benar. Baik adik-adik, sebelum mengakhiri pembelajaran, kakak ingin bertanya nih, apa saja manfaat pembelajaran ini bagi kehidupan kalian? Wah, jawabannya sangat bagus ya. Semangat ya adik-adik belajarnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan ketua kelas dapat memimpin doa. Baik adik-adik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang dipelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.